Wahai anakku, tidakkah engkau ingin menerima salah satu pinangan dari raja-raja negeri tetangga tersebut? Benar, aku rasa sekarang sudah waktunya yang tepat bagimu untuk membina rumah tangga. Aku sudah tak sabar ingin segera membina cucu dari anak sematawayangku. Ibu, ayah, maafkan jika Ananda lancang. Namun, hati Ananda masih menyimpan harapan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, bukan untuk menikah terlebih dahulu. Ananda ingin membuat kerajaan kita menjadi lebih maju. Baiklah Nanda, jika memang itu keputusanmu, ibu dan ayah mendukung dengan sepenuh hati. Sementara itu, di kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Raja Aceh yang dikenal angkuh dan pemarah, sedang terjadi cekcok karena kedua istrinya terus berebut mencuri perhatiannya. Kakanda, seminggu yang lalu aku melancong ke Batavia. Aku mengunjungi salah satu toko berlian. Dia menawarkanku berlian seharga 200 juta. Bolehkah aku membelinya untuk menambah perhiasanku? Kakanda, sepertinya aku membutuhkan sebuah mobil baru untuk pribadi. Bukannya berbagi dengan si nenek tua itu. Apa katamu, nenek tua dasar kurang ajar? Dasar kurang ajar! Hentikan! Kenapa kalian selalu bertengkar? Kalian selalu basir! Hentikan! Panglima! Iya! Udah dong. Lepaskan! Sumpah! Panglima! Kemarilah Panglima. Aku ingin berbicara dengan kalian. Ampun Baginda, apa gerangan Baginda memanggil kami? Aku menginginkan Putri Kacamayang dari Kerajaan Gasip. Tolong sampaikan pinanganku ke Kerajaan Gasip. Apakah Baginda yakin dengan keputusan tersebut? Ya Panglima, aku yakin 100%. Tolong sampaikan pinanganku ke Kerajaan Gasip. Baik, kami akan menyampaikan. Kedua Panglima Aceh tiba di Kerajaan Gasip. Baginda, siapa kalian? Ada apa gerangan kalian datang kemari? Maaf Baginda, kami Panglima dari Kerajaan Aceh ingin bertemu Baginda Raja Gasip. Mengapa dia mengutus kalian kemari? Raja kami ingin meminang Putri Anda, Putri Kacamayang. Maaf Panglima, kerajaan kami belum bisa menerima pinangan dari raja kalian. Sampaikan permohonan maaf kami ke raja kalian. Baiklah Baginda, kami akan menyampaikan pesan dari Baginda. Kedua Panglima Aceh kembali ke kerajaan mereka dengan perasaan kecewa. Mereka takut Raja Aceh murka karena pinangannya ditolak. Selamat datang Panglimaku. Bagaimana kabar pinangannya? Mohon maaf Baginda, pihak dari Kerajaan Gasip menolak pinangan dari Baginda. Apa? Ada apa Kakanda? Apa yang membuat Iko murka? Iya Kakanda, apakah nenek tua ini memancing emosimu lagi? Apa itu? Kurang ajar! Kurang ajar! Tidak mungkin Kerajaan Gasip menolak pinanganku. Namun seperti itulah faktanya. Kurang ajar kau Gasip. Aku akan balas dendam. Karena telah mengenal sifat pendendam Raja Aceh, maka Raja Gasip segera menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi serangan kerajaan Aceh. Gimpang, kemari loh. Baiklah Baginda. Lantas apa alasannya? Aku takut jika suatu kerajaan Aceh menyerang kerajaan kita, karena aku telah menolak pinangannya pada petiku. Baiklah Baginda, perintah dilaksanakan. Ternyata Raja Aceh beserta pasukannya telah mengetahui persiapan kerajaan Gasip, dan mereka telah mengetahui bahwa Kuala Gasip yang merupakan jalur utama menuju negeri itu dipimpin oleh Panglima Gimpam yang gagah berani. Ternyata Kerajaan Gasip sudah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. Tak akan kubiarkan kau menang. Maaf Baginda, tapi ternyata Kuala Gasip telah dijaga oleh Panglima Gimpam.
Apa? Harus lewat mana kita akan menuju ke kerajaan Gasip? Lebih baik kita bertanya kepada penduduk kerajaan Gasip. Ya benar Panglima. Ayo kita siapkan pasukan dan pergi ke sana. Sepertinya itu penduduk kerajaan Gasip, Baginda. Ya benar, mari kita ke sana. Hai anak muda, kau benar kau penduduk negeri Gasip? Benar Tuhan. Siapakah gerangan tuan-tuan ini dan hendak kemana? Kami dari kerajaan hendak menuju ke negeri kalian. Bisakah kalian tunjukkan jalan pada kami menuju kerajaan Gimpa? Hamba tidak tahu Tuan. Hamba juga tidak tahu, Tuan. Benarkah itu? Bagaimana dengan ini? Baiklah, Tuan. Akhirnya Raja Aceh beserta pasukannya sampai di kerajaan Gasip tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Ia langsung menghancurkan seisi negeri tersebut. Akhirnya kita telah sampai di kerajaan Gasip tanpa melewati penjagaan Panglima Gimpam. Baginda, pasukan Aceh telah sampai di sini. Benarkah itu? Nah, Ibu, ayah, tolong aku! aku, istriku. Panglima Gimpap datang dari Kuala Gasip dan terkejut melihat seisi istana porak-poranda dan melihat Ratu Gasip yang bersimbah darah. Apa? Kenapa kerajaan Gasip ini kurang-kuranda? Dan kenapa Ratu Gasip juga diam? Ini akibat kerajaan Aceh. Wahai Panglima, mereka menculik Putri Kacamayang dan membunuh Baginda Ratu. Apa? Kurang ajar sekali kerajaan Aceh itu. Akan kubalaskan dendam dan akan kubawakan Putri Kacamayang ke sini. Benar Panglima, sebaiknya Panglima menuju ke sana agar kondisinya tidak semakin parah. Baiklah, Tah. Aku akan segera ke sana. Tolong jaga kerajaan ini. Baik Panglima, akan saya jaga kerajaan ini. Saat tiba di gerbang kerajaan Aceh, Panglima Gimpam disambut oleh kedua Panglima Aceh. Mereka menghadang Panglima Gimpam dan menantang Panglima Gimpam berkelahi. Jika Panglima Gimpam menang, maka ia boleh menjemput Putri Kacamayang. Namun, jika ia kalah, maka ia harus kembali ke kerajaan Gasip dengan tangan kosong. Dan Putri Kacamayang harus tinggal di kerajaan Aceh untuk selamanya. Akhirnya, aku sampai juga di kerajaan ini. Akhirnya kau sampai di sini juga, Gimpal. Ya, itu memang benar. Aku akan membalaskan dendam atas kematian Ratu Gasip dan mengembalikan Putri Kacamayang kembali ke kerajaan. Bagaimana kalau kita buat taruhan? Jika kau menang, Putri Kacamayang boleh aku bawa pergi. Jika kau kalah, sebaliknya, Putri Kacamayang akan tetap di sini. Apa kau setuju? Oke, mari kita lihat. Bagaimana? Siapa yang memenangkan pertandingan ini? Gua akui kesaktian Gimpam. Panglima, bawa Putri Kacamayang kemari. Baik, Baginda. Panglima, apakah kau datang untuk menjemputku? Iya, Putri. Mari. Kembalilah kalian ke kerajaan Gasip. Aku terpaksa merelakan kau, Kacamayang. Jika sewaktu-waktu kau berubah pikiran, maka kembalilah ke sini. Tidak, Kakak. Putri, ayo kita pulang. Putri Kacamayang dan Panglima Gimpam meninggalkan kerajaan Aceh. Di tengah perjalanan, ternyata penyakit Putri Kacamayang kambuh. Nafasnya terasa sangat sesak. Saat itu juga angin sedang bertiup dengan kencangnya. Putri Kacamayang pun meminta Panglima Gimpam untuk beristirahat sejenak. Baiklah Tuan Putri, kita istirahat sejenak. Putri, tahan. Tak lama lagi kita akan sampai ke kerajaan. Putri, seandainya kau tahu aku telah menyayangimu. Akhirnya Panglima Gimpam membawa jasad Putri Kacamayang yang telah meninggal.
Sesampainya di kerajaan Gasip, jasad Putri Kacamayang disambut dengan kepiluan dari seisi penghuni istana. Baginda, ini adalah abu jenazah Putri Kacamayang. Ia telah meninggal di tengah perjalanan. Benarkah itu? Tak mungkin Putri telah meninggal dunia. Maafkan saya Baginda, namun itulah kenyataannya. Tak mungkin. Padahal aku ingin menjodohkanmu dengannya. Ini sudah takdir Baginda. Baiklah, kita harus segera membuang abunya sekarang juga. Baik Baginda. Gimpang, marilah. Baik Baginda, ada apa? Kuserahkan mahkota ini padamu. Kau berhak menggantikanku sebagai pemimpin kerajaan ini. Terima kasih Baginda. Akhirnya, Panglima Gimpa menggantikan posisi Raja Gasip. Namun, karena kesetiaannya kepada Raja, ia pun ikut meninggalkan kerajaan itu dan membuka perkampungan baru yang diberi nama Pekanbaru. sebagai penulis naskah dan narator 1. Perkenalkan, nama saya Mila Anggraini sebagai penulis naskah dan narator 2. Perkenalkan, saya Rian Abdulsa sebagai Raja Gasip. Perkenalkan, nama saya Novida Ratu Pradana sebagai Ratu Gasip. Perkenalkan, nama saya Lima Nurliza Prastio sebagai Putri Kacamayang. Perkenalkan, nama saya Arif Ryan Kamil, saya sebagai Raja Aceh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiananda, peran saya sebagai Ratu Aceh pertama. Perkenalkan, nama saya Septia Rumdani, saya sebagai Ratu Aceh kedua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sada, peran saya sebagai anak Raja Aceh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amarudin Septian sebagai Panglima Gimpang. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan sebagai Panglima Aceh 1. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmawati sebagai Panglima Aceh 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arafi, berperan sebagai penduduk 1. Perkenalkan, nama saya Intan Mehrani, berperan sebagai penduduk 2. Perkenalkan, nama saya Trenda Pitokayana, berperan sebagai penduduk 3. Perkenalkan, nama saya Zahra Alda Farida, berperan sebagai penduduk 4. Dia menawarkanku berlian seharga 500 juta. Bolehkah aku membelinya untuk menambah prestasiku? Lu ngomong, Septi! Ternyata kerajaan Gasip sudah Action. Ternyata kerajaan Gasip sudah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. Action. Ternyata kerajaan Gasip sudah menyiapkan pasukannya untuk melawan kita. 3. Ternyata Ngomong, anjir! Udah keberapa? Udah lebih dari 1 intinya mah. Capek, guys. Matanya udah kayak beber. Udah berat. Mantap. Halo guys. Halo, guys. Capek banget tau. sisanya yang panjang di hari Sabtu Minggu tuh. Itu jelek banget. Udah mulai mau pulang lu.